Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid, nama itu bukan sekadar deretan huruf di barisan para sahabat. Ia adalah badai di medan perang, api yang tak padam saat panji Islam dikibarkan. Sebelum masuk Islam, ia adalah penunggang kuda kebanggaan Quraisy di Uhud. Tapi setelah itu, sejarah berubah. Ia masuk Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu lama untuk melihat potensi besarnya. Nabi memanggilnya dan memberikan julukan yang tak pernah diberikan pada siapapun, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ini bukan pangkat dunia, ini gelar langit. Hadis riwayat Bukhari mencatat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada kaum musyrik. Itu bukan pujian biasa, itu penegasan bahwa selama perang masih berkobar, selama kezaliman masih berdiri, Khalid akan menjadi alat pembelah antara kebenaran dan kebatilan. Di masa Khalifah Abu Bakar, Khalid memimpin hampir semua ekspedisi penting, dari memadamkan fitnah Nabi palsu Musailamah al-Kadzab dalam Perang Yamamah, hingga memimpin pasukan Islam menaklukkan pasukan Romawi di Syam. Setiap kuda yang ia tunggangi membawa aroma kemenangan. Setiap strategi yang ia rancang membalik peta kekuatan dunia. Bangsa Persia yang pernah menginjak-injak bangsa Arab kini bertekuk lutut. Bangsa Romawi yang menganggap Muslim hanya sekumpulan suku primitif kini hancur oleh tangan-tangan yang membawa iman. Khalid tidak pernah kalah. Itulah yang menakutkan. Karena di balik kemenangan itu mulai muncul suara-suara yang menyimpang. Kita pasti menang karena ada Khalid. Kalimat itu mulai mengakar. Keyakinan terhadap Allah yang seharusnya menjadi puncak akidah perlahan digantikan oleh keyakinan pada tokoh. Kemenangan bukan lagi karena doa, tapi karena nama. Pasukan Islam mulai melihat Khalid bukan sebagai tentara Allah, tapi sebagai jaminan keberhasilan. Inilah titik genting. Khalifah Umar bin Khattab melihat itu dari jauh. Ia bukan musuh Khalid, ia sahabat. Mereka pernah berdiri berdampingan, pernah menangis bersama saat Nabi Muhammad SAW wafat, pernah membela Islam dengan pedang dan kata. Tapi Umar bukan pemimpin biasa, ia bukan hanya memimpin wilayah, ia memimpin jiwa umat. Dan ia tahu, membiarkan umat mengkultuskan seseorang sama saja membuka pintu fitnah. Khalifah Umar tahu, ini bukan soal Khalid benar atau salah, ini soal umat yang perlahan kehilangan arah. Quran Surat Al-Anfal ayat 17 menjadi pegangan, bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini bukan hanya tentang perang, ini tentang kesadaran tauhid bahwa kemenangan sejati tidak pernah terletak pada strategi atau senjata, tapi pada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar menyimpan kegelisahan itu dalam diam. Ia tidak langsung mencopot Khalid. Ia mengamati, ia menguji. Tapi desakan demi desakan muncul. Masyarakat mulai tidak adil dalam memandang kemenangan. Nama Khalid melampaui batas. Bahkan di antara pasukan Islam sendiri, ada yang merasa lebih percaya pada Khalid ketimbang pada keputusan khalifah. Ini lebih dari sekedar kesalahan manajemen, ini krisis akidah. Di tengah ekspedisi besar di Syam, ketika pasukan Islam sedang menggempur benteng demi benteng, ketika kemenangan nyaris tergenggam, satu utusan dari Madinah datang membawa sepucuk surat. Surat itu ditujukan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Isinya singkat, tidak lebih dari satu kalimat perintah, tapi cukup untuk mengubah arah sejarah. Copot Khalid, engkau yang memimpin. Abu Ubaidah membaca surat itu dengan mata yang tidak berkedip, tapi ia tidak segera bicara. Ia melipat surat itu dan menyimpannya dalam baju. Ia tahu surat ini sah. Ia tahu perintah dari khalifah tidak bisa diabaikan. Tapi ia juga tahu membacakan surat itu saat perang belum selesai adalah membunuh semangat pasukan yang terlalu menggantungkan nyawa mereka, Khalid. Maka surat itu disimpan. Hari demi hari, Abu Ubaidah tetap berada di belakang, membiarkan Khalid memimpin pertempuran. Dan Khalid pun menjalankan tugasnya seperti biasa.
Ia tidak tahu bahwa jabatannya sudah tidak berlaku. Ia tidak tahu bahwa kemenangannya yang ini bukan lagi kemenangan seorang panglima, tapi kemenangan seorang prajurit yang belum diberitahu bahwa ia sudah tak berhak memimpin. Perang dimenangkan, panji Romawi jatuh, benteng roboh, pasukan musuh melarikan diri, suara takbir menggema, rakyat Syam menyambut dengan gentar. Dan di tengah gemuruh itulah Abu Ubaidah membuka mulutnya. Ia mendekati Khalid, perlahan, tanpa nada tinggi. Ia berkata, "Wahai saudaraku, ini surat dari Khalifah." Lalu ia keluarkan surat itu, dibacakan langsung di hadapan Khalid, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Khalid diam, tak ada satupun kata keluar, tak ada kemarahan, tak ada protes. Wajahnya tidak berubah. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Aku tidak berperang demi jabatan, aku berperang agar Islam menang." Sejarah mencatat detik itu sebagai salah satu momen paling jujur dalam sejarah jihad. Seorang panglima yang dicopot justru setelah menang perang dan tidak memprotes sedikitpun, tidak mengaduh, tidak marah, tidak membuat perpecahan, justru tetap berdiri bersama pasukan seolah tak terjadi apa-apa. Sementara di sekeliling mereka, pasukan mulai bisik-bisik. Mengapa dicopot? Mengapa setelah menang? Apakah ini kezoliman? Tapi Khalid tidak membiarkan api fitnah itu menyala. Ia tetap berjalan bersama Abu Ubaidah, tetap satu pasukan, tidak membuat kelompok sendiri, tidak menarik loyalitas, tidak memperuncing luka. Maka umat pun belajar bahwa dalam Islam jabatan bukan hak milik, bahwa pengganti bisa datang kapan saja, dan bahwa prajurit sejati adalah mereka yang tetap maju meski tidak lagi diberi hormat sebagai pemimpin. Namun, tidak semua pasukan bisa mengerti semudah itu. Di balik punggung yang berpura-pura tenang, tersimpan tanya yang belum selesai. Mengapa Umar melakukannya sekarang? Apakah ia tidak percaya pada Khalid? Apakah ini sekadar strategi atau ada sesuatu yang lebih dalam? Khalid tidak pernah bertanya, tapi Umar perlahan mulai bertanya-tanya. Dan pertanyaan itu seperti api kecil yang belum padam terus membara di dasar hati. Bukan karena ragu pada Umar, tapi karena mereka belum memahami sepenuhnya bahwa yang dicopot bukan hanya jabatan, tapi perlahan rasa percaya yang berlebihan terhadap manusia sedang dicabut dari hati umat. Saat surat pencopotan Khalid bin Walid dibacakan usai kemenangan, sebagian pasukan mungkin menerimanya. Tapi sebagian lain diam-diam mulai bertanya dalam hati, mengapa pemimpin sebijak Umar mencopot sosok sehebat itu? Jawabannya ternyata tidak tersembunyi di medan perang, tapi di balik laporan-laporan yang dibawa utusan dari Syam ke Madinah. Khalifah Umar menerima informasi bahwa Khalid telah membagikan harta rampasan perang, ghanimah, kepada para pejuang tanpa menunggu izin resmi dari pusat. Sebagian mengatakan Khalid memberi hadiah kepada seorang penyair dan pejuang sebagai bentuk penghargaan untuk menyemangati mereka. Di antara para prajurit, tindakan ini mungkin tampak sebagai bentuk kemurahan hati, tapi bagi Khalifah Umar, ini adalah bahaya yang tidak bisa dibiarkan tumbuh. Bagi Umar, ghanimah adalah amanah, dan amanah tidak boleh dibagi sesuka hati meskipun oleh orang yang berjasa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 58 menyatakan dengan jelas, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini menjadi prinsip hidup Umar. Maka ketika ia melihat penyimpangan kecil, ia tidak memandang ringan, karena ia tahu dari celah kecil itulah ketimpangan besar bisa lahir. Tindakan Khalid mungkin berasal dari niat baik. Ia ingin membakar semangat. Ia ingin membuat pasukan merasa dihargai. Tapi Umar tidak melihat niat. Ia melihat dampak. Dan dampaknya jelas. Umat makin percaya bahwa Khalid tidak bisa salah. Apapun yang ia lakukan selalu dibenarkan. Umat mulai memaklumi pelanggaran kecil karena yang melakukannya adalah sang pedang Allah. Dan inilah yang membuat Umar gemetar. Dalam Tarikh At-Tabari dikisahkan bahwa Umar berkata, "Aku tidak mencopotnya karena ia berkhianat atau lemah, tapi karena manusia mulai tertipu olehnya." Kalimat itu menusuk,
Tidak ada satupun tuduhan korupsi, tidak ada pembangkangan, tidak ada makar, tapi tetap saja dicopot. Karena Umar memegang prinsip, jabatan bukan hak istimewa. Jabatan adalah amanah, dan amanah harus diawasi. Umar bukan pemimpin yang mudah terpengaruh oleh tekanan publik. Ia tidak peduli dengan opini ramai, ia tidak tunduk pada popularitas. Jika ia melihat bahwa suatu hal bisa menyesatkan umat, ia tidak akan menunggu sampai fitnah itu membesar. Ia akan memotongnya dari akar, bahkan jika akar itu bernama Khalid bin Walid. Keadilan Umar bukan keadilan basa-basi. Ia tidak menimbang jasa sebagai alasan untuk membiarkan kesalahan. Ia tidak menyamakan pengabdian dengan kebebasan absolut. Dan inilah yang membuat sebagian orang membencinya. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang pemimpin besar seperti Khalid bisa dicopot hanya karena satu tindakan administratif. Tapi Umar tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menunjukkan dengan sikap bahwa keadilan lebih penting daripada perasaan. Bagi umat yang masih belajar, keputusan Umar terasa keras. Tapi, bagi mereka yang memahami arah kebijakan Islam, ini adalah penyelamatan. Karena lebih baik kehilangan satu jenderal daripada kehilangan fondasi akidah seluruh umat. Dan Umar tahu, fanatisme terhadap tokoh adalah awal dari kehancuran. Jika umat tidak diarahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kekuatan sejati, maka hari-hari kejayaan Islam hanya akan menjadi mitos yang menempel pada satu nama, bukan pada prinsip. Dan Umar ingin menegakkan prinsip, syura, amanah, ketundukan pada aturan. Bahkan, panglima tertinggi pun harus patuh. Bahkan, pedang Allah pun harus tahu batas. Maka keputusan itu bukan pencabutan, tapi penyeimbangan, bukan pengurangan jasa, tapi pengembalian fokus dari manusia kembali ke langit. Apakah Khalid tersinggung? Tidak. Tapi, apakah umat mengerti sepenuhnya? Tidak juga. Sebagian dari mereka tetap menyimpan kekaguman berlebihan. Sebagian lain mulai memelihara syakwa sangka. Umar mulai dicurigai, punya dendam pribadi. Isu-isu kecil menyebar meski tak ada dasar. Tapi Umar tidak membela diri. Ia hanya berkata, "Aku tidak ingin umat ini menyangka bahwa kemenangan datang dari Khalid." Dan di balik semua itu, Umar tetap diam. Ia tidak menulis klarifikasi, tidak berdiri di mimbar menjelaskan alasan. Karena Umar tahu, menjelaskan keadilan kepada mereka yang tidak siap menerima hanya akan membuang waktu. Maka ia memilih sunyi. Sementara hatinya tetap menjaga agar umat ini tidak tumbuh dalam kekaguman palsu. Suara kehilangan itu masih menggema, bahkan ketika Khalid bin Walid tak lagi berdiri sebagai panglima. Ia tidak membantah pencopotan, ia tidak menjawab tuduhan, ia tidak mengajukan keberatan. Tapi bukan berarti luka itu tidak ada. Ia hanya memilih jalan yang berbeda, tetap maju ke medan perang tanpa tanda pangkat, tanpa sorak-sorai, tanpa sanjungan. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab memilih dibenci demi menegakkan prinsip. Tapi Khalid memilih diam dan terus berjuang meski tak lagi membawa nama besar di dadanya. Tak ada yang bisa meniru keteguhan hati seperti itu. Ia tetap hadir di tiap pertempuran, tapi kini ia hanyalah tentara biasa. Tidak duduk di atas kuda pemimpin, tidak berdiri di depan pasukan. Tapi saat krisis datang, saat pasukan kocar-kacir, justru langkah Khalidlah yang menstabilkan barisan. Ia tidak memimpin secara struktural, tapi di medan semua mata tetap mencarinya. Bahkan mereka yang tidak lagi di bawah komandonya tetap merasa aman jika melihat Khalid masih berdiri tegak dengan pedang. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala mencatat bahwa Khalid tetap berada di garis depan. Tidak ada satupun bukti bahwa ia merendahkan perintah. Tidak ada pula catatan bahwa ia menyimpan dendam. Yang tertulis hanya satu, bahwa ia lebih banyak menyelamatkan pasukan daripada bicara. Ia lebih memilih membuktikan dengan tindakan, bukan keluhan. Khalid memahami sesuatu yang banyak orang gagal pahami. Gelar panglima bukan tempat seseorang membuktikan cinta kepada Allah. Ia bisa saja menuntut. Ia bisa saja berkata, "Aku yang memenangkan perang, aku yang dijuluki pedang Allah." Tapi ia tidak mengucapkan itu, karena ia tahu pedang sejati tidak harus berada di tangan seorang jenderal,
Terkadang, pedang itu hanya perlu digerakkan oleh niat yang ikhlas. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 menggambarkan sosok seperti Khalid. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Ia tahu ada yang lebih besar daripada dirinya, ada sistem, ada umat, ada ketaatan. Maka ia mengalah. Dan dalam pengorbanan itulah justru letak kemuliaannya tumbuh semakin tinggi. Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal keras justru menangkap sisi lembut itu. Ia pernah berkata kepada para sahabat, "Aku belum pernah bertemu lelaki seikhlas itu dalam perkara dunia." Kalimat itu bukan pujian kosong, itu pengakuan dari seseorang yang pernah mencabut jabatannya sendiri, dari seorang pemimpin yang rela kehilangan simpati umat demi menjaga kemurnian tauhid. Namun jangan bayangkan Khalid berubah menjadi sosok yang layu. Tidak, ia tetap garang di medan perang. Ia tetap menjadi mimpi buruk bagi Romawi dan Persia. Tapi kini tidak ada lagi pujian setelah perang. Tidak ada nama Khalid yang dikibarkan. Dan itulah kemenangan yang lebih besar dari sekadar menaklukkan musuh, menaklukkan diri sendiri. Sejarah mencatat bahwa setelah dicopot, Khalid tetap terlibat dalam ekspedisi-ekspedisi besar. Ia tetap bergerak di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang telah menggantikan posisinya. Tapi tidak pernah ada riak antara mereka. Tidak ada perebutan pengaruh. Abu Ubaidah pun tidak merasa lebih tinggi. Ia bahkan kerap meminta pendapat Khalid dalam strategi. Inilah bukti bahwa ketika akidah lurus, jabatan tidak membelah hati. Sikap Khalid bukan hanya pelajaran untuk umat saat itu, tapi juga tamparan bagi semua yang mengira bahwa harga diri harus disandarkan pada pangkat, bahwa keikhlasan bisa terukur dari tepuk tangan. Ia menunjukkan bahwa justru saat kita dicabut dari semua atribut dunia, saat itulah nilai kita diuji. Tapi meskipun ia tidak pernah membalas keputusan Umar, bukan berarti hatinya tidak berdetak, bukan berarti malam-malamnya selalu tenang. Tidak semua perjuangan terlihat, sebagian hanya terjadi dalam diam, dalam dada, dalam raut wajah yang tetap tegar tapi menyimpan luka. Dan umat yang dulu terlalu memuja, kini mulai diam. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Khalid tetap bertarung, tetap maju, tanpa kursi, tanpa suara, hanya dengan keberanian. Dan satu persatu dari mereka mulai mengerti bahwa Umar tidak mencopot panglima karena ingin menghina, tapi karena ingin menyelamatkan. Namun tetap saja, ada yang belum selesai. Tidak semua memahami kedalaman keputusan itu. Tidak semua bisa melihat kemuliaan dalam ketundukan. Dan sebagian tetap berkata dalam hati, andai saja Khalid tetap memimpin, bukankah kemenangan akan lebih cepat diraih? Kalimat-kalimat seperti itu terus bergaung. Tidak keras, tapi cukup menyayat bagi mereka yang berpikir, apakah umat ini benar-benar siap menerima bahwa kadang kemuliaan itu justru datang setelah dicopot? Bahwa menjadi biasa kadang lebih mulia daripada menjadi luar biasa. Pedang itu memang sudah tidak lagi berada di tangan panglima, tapi ia tetap tajam karena dituntun oleh niat yang tidak pernah berubah. Namun setiap pedang, sekuat apapun, pasti akan kembali ke sarungnya. Dan inilah kisah saat Saifullah, pedang Allah, pulang untuk selamanya. Khalid tidak wafat di medan perang, tidak gugur karena tombak atau panah. Ia wafat di atas kasur, dalam kesunyian, dalam keheningan yang menyakitkan bagi prajurit sepertinya. Di detik-detik akhir hidupnya, air mata jatuh dari matanya. Ia berkata dengan suara serak, "Aku telah ikut dalam lebih dari 100 pertempuran, tapi tidak ada satu luka pun yang membunuhku. Aku mati di atas kasur. Inikah kehinaanku? Ataukah ujian dari Allah atas niatku?" Kalimat itu dicatat dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, dan setiap kata darinya lebih tajam dari pedang manapun. Bayangkan, seorang pejuang besar yang hidupnya dihabiskan dalam debu perang dan darah musuh, justru wafat seperti unta tua, kelelahan di atas tikar. Tidak ada panji, tidak ada sorak-sorai, hanya sepi dan penyesalan yang samar. Tapi justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan rahasianya, bahwa tidak semua syahid datang dari luka,
Tidak semua kemuliaan datang dari tumpah darah. Kadang, kematian yang paling tenang adalah cara Allah mengangkat seseorang ke tempat yang paling tinggi. Ketika kabar wafatnya sampai ke Madinah, Khalifah Umar bin Khattab tidak bisa menahan tangis. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan prajurit terbaiknya, tapi karena ia tahu yang ia cabut dulu bukan sekadar panglima, tapi jiwa besar yang tidak pernah meminta kehormatan, bahkan di saat akhir hidupnya. Umar berkata lirih, "Aku telah mencabut pedang itu dari medan yang mengagungkannya, tapi aku tak pernah bisa mencabutnya dari hati Islam." Tidak ada pemakaman besar-besaran, tidak ada monumen, tidak ada patung perunggu, atau kisah yang dibumbui pujian berlebihan. Tapi sejarah mengenang Khalid dengan cara yang berbeda. Ia tidak mati sebagai panglima, ia meninggal sebagai hamba, sebagai prajurit yang tetap tunduk meski tidak lagi disanjung. Dan inilah yang membuatnya abadi. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Khalid telah membuktikan bahwa bahkan saat pangkat dilepas, saat suara hilang, saat sorotan tak lagi datang, ia tetap berjalan. Karena arah langkahnya tidak pernah menuju sanjungan, tapi hanya menuju ridho Allah. Tapi bayangan luka itu tetap tertinggal dalam catatan sejarah, dalam dada para sahabat, dalam pandangan para tabi'in. Mereka tahu kematian Khalid bukan akhir biasa. Ia adalah tamparan bagi semua yang pernah mengira bahwa pangkat adalah tujuan. Ia adalah pelajaran pahit bahwa manusia bisa kehilangan segalanya, tapi tetap menyimpan keikhlasan jika hatinya sudah penuh dengan Allah. Umar menyadari itu. Ia tidak pernah menyesali keputusannya, tapi ia juga tidak pernah membanggakan diri. Karena ia tahu keputusan itu menyakitkan bagi dua pihak. Untuk dirinya sebagai khalifah yang mencopot, dan untuk Khalid sebagai pejuang yang tidak menolak, tapi tetap menerimanya dengan diam. Kematian Khalid meninggalkan ruang kosong, bukan di struktur militer, tapi di hati umat. Mereka yang dulu memujanya mulai menyadari bahwa Khalid telah membuktikan sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan argumen, bahwa kesetiaan bukan diukur dari jabatan, tapi dari seberapa teguh seseorang tetap di medan saat tak ada yang menyuruhnya. Pedang itu telah kembali ke sarungnya, tapi bekasnya tetap tertanam dalam. Tidak ada yang bisa menggantikan ketulusan seorang Khalid bin Walid. Ia tidak berdiri di atas podium, tapi sejarah berdiri di atasnya. Namun, hingga hari ini, pertanyaan Khalid tetap menggema dalam hati siapapun yang membaca kisah ini. Apakah aku mati dalam kehinaan, atau ini ujian Allah atas niatku? Dan mungkin kita tak akan pernah punya jawaban pasti, karena hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar berperang karenanya dan siapa yang hanya menginginkan sorotan manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Lauhul Mahfudz untuk kisah Islam inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.